Ketika saya melihat ini kan memori saya terus bergerak. Saya bisa melihat seperti binatang. Saya bisa melihat seperti salah satu tokoh dalam Spider-Man. Sampai hal yang lain. Ya. Imajinasi saya itu bisa kemana-mana. Tapi kemudian cara berpikirnya bahwa ini dibawa pada masa sekarang. Itu kan hanya sebagai inspirasi. Tapi ketika itu diolah secara kreatif, dia muncul dalam konteks saat sekarang. Enggak, orang ketika melihat itu dia merasa masuk gitu ya. Jiwanya pikirannya melebu. Oh ya, saya aku iki rasane raman ning ndi iki diindik ya. Diindik ketakutan, diindik macam-macam diawasi gitu sampai senjata barang ngawasi awake dhewe. Bahaya yang ngawasi. Nah, saya pikir ya karya seni kudu ngono kuwi. Lah aku lho ya gitu. Senapan itu bukan hal yang menakutkan saat sekarang karena masyarakat kita itu sejak kecil dikenalkan dengan senapan walaupun hanya mainan, tapi sebetulnya dia sudah dikenalkan dengan pembunuhan. Loh, kalau sekarang ini semua orang berani berteriak terang-terangan, wong korupsi wani terang-terangan, masa karya seni gak wani terang-terangan? Estetika kan harus berkembang, nggak bisa kita sembunyikan. Apakah terus kita main golek artis TikTok? Kalah kita nanti dengan pengrajin yang ada di Kasongan yang setiap saat dia membuat desain baru. Sementara kita tuh masih bermain di situ, terus gawani beranjak main aman. Makanya saya kiki ya zamane wong iki jangan dicurigai kalau mereka itu punya gagasan ide-ide yang menjebak konteks dengan lingkungan masyarakatnya, dengan sosial politiknya, dengan ekonominya itu jangan dicurigai. Memang iya, karena sekarang ini begitu kita ini. Seniman itu akhirnya kan hanya berhenti di situ. Tidak punya konteks dengan apa yang sekarang terjadi di lingkungan kita, antara dari teknologinya, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kamu tuh takut terhadap banyak hal karena kamu tuh bebas tapi terbatasi. Kamu tuh bisa bernafas tapi terbatasi. Semuanya serba terbatasi. Semuanya serba terbatas gitu loh. Nah, tapi di sini pas aku nginjak tombol yang pakai kaki itu aku ngerasain itu nggak apa-apa sebenarnya kalau lo merasa takut gitu loh. Karena emang hal itu terjadi gitu loh dalam hidup gitu sih. Nggak, aku nangkepnya ya udah it's okay to be scared, sama sih. Nggak apa-apa untuk ngerasain takut. Apalagi aku anak hukum kan, terus lagi kacau-kacaunya, jadi relate juga sih sama karyanya. Bebas yang sebebas-bebasnya itu nggak bebas sih sebenarnya. Jadi emang harus terbatasi, tapi ya terbatasinya harus manusiawi juga. Kalau gue mikirnya belum ada hukum yang, ini ngomongin hukum kan ya? Iya benar. Belum ada hukum yang menurut gue gak pernah akan ada hukum yang sanggup untuk menginterpret kebutuhan semua orang sih kalau menurut gue. Jadi gak bisa bilang banyak sih gue untuk kebutuhan hukum ini. Ya, cuman ya intinya kan udah norma kan dibuat dari budaya gitu loh. Sedangkan kita butuh budaya, jadi emang pasti ada mau nggak mau sebuah aturan itu ada, pasti ada. Karena kan norma ya, tuh pasti ada. Ya gitu sih. Karya di balik saya tadi selfie di depan karya ini. Saya senang karena momen sekarang ini kan kita masuk ke abad media ya, abad teknologi ya. Dan generasi sekarang itu akrab gitu dengan bentuk-bentuk robotik ya. Ini karya yang tidak asing bagi orang yang suka game ya. Gamers itu pasti familiar dengan karya-karya seperti ini. Dan karya-karya seperti ini itu mengundang orang untuk selfie ya di depan karya yang seperti ini, dan juga ingin tertarik lebih jauh lagi. Sebetulnya karya ini bisa membuat berbagai kemungkinan bentuk atau teknik apa nih. Apakah ini nanti akan jadi satu setting film, atau mungkin nanti jadi karya mandiri, atau ini akan menjadi satu karya kinetik, atau ini akan menjadi karya yang kaitannya dengan temuan-temuan teknologi
temuan-temuan sains, apa karya ini nanti besok menjadi sesuatu yang bisa bersifat kolaboratif dengan ranah ilmu, sains, dan teknologi, kita nggak tahu. Nanti ini tergantung oleh si senimannya. Ini karya keren, saya suka ini. Apa ya? Enggak, soalnya tadi tuh kita mikirnya itu kayak ditembak gitu ya. Iya sih. Kayak Maksudnya kalau kayak mungkin tafsirannya senapan sama kamera kan sama-sama shot, sama-sama menembak gitu ya. Mungkin itu sih yang pertama ditangkap gitu. kan juga tadi kan pas nginjek juga agak ragu-ragu dikit ya. Ini beneran nggak, ada nggak gitu. Soalnya kan pas diinjek loh, kok ini cuma lampu doang gitu kan. Oke lah, mungkin bisa dibilang lebih secure gitu ya. Kita lebih merasa aman karena kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mungkin kita lebih merasa insecure soal privasi sih ya gitu. Itu sih ya, ada plus minusnya. Gak semua orang mau bisa risk everything atau apalah itu, kayak judgement orang-orang mungkin kali ya untuk yang lakukan dan be anything you want juga gitu. Kayak apa ya, aku sampai sekarang sih masih nggak terlalu tahu apakah aku mempermasalahkan kalau misalnya orang tahu aku kesini gitu. Cuman ya emang nggak benar sih kalau ada orang yang ngejual data kita atau ya yang kayak memperjualbelikan data orang gitu sih, nggak bener sih. Cuman misalnya aku habis ngomong sama temanku tentang ini, terus nanti kan muncul tuh misalnya di iklan Instagram. Kadang-kadang ya emang serem banget sih rasanya. Cuman kadang-kadang yang ngebantu juga. Misalnya aku sukanya ini, terus tiba-tiba muncul tuh yang sebelumnya aku nggak tahu, terus jadi tahu tuh, ya bagus juga gitu. Aku ngelihatnya sih hampir sama dengan keresahanku sendiri. Karena ya kita itu punya banyak kebebasan gitu kan, tapi kita tuh selalu kayak terintimidasi dengan banyak hal juga, dan kita tuh bisa melakukan apapun tapi selalu banyak tapi, untuk banyak alasan lah, untuk pokoknya kita bisa ini, kita mau ini, tapi selalu beralasan dengan banyak hal gitu loh. Padahal kita bisa, tapi selalu ada tapinya untuk tidak segera melakukan itu. Dan gimana ya, mungkin rasa insecure juga ada. Terus banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kenapa enggak gitu, dan kenapa kita juga ngerasa nggak nyaman juga itu. Jadi ya aku ngerasain itu sih. Itu di atas kan kayak ada tembak-tembakan itu ya. Jadi apa ya, seperti ya kesan yang saya tangkap itu seperti kayak hati-hati loh gitu, kamu diawasi. Kalau bagi saya pribadi ya, kebebasan itu prinsipnya jangan mengganggu orang lain sih. Harus apa ya, harus ketemu balance-nya di mana gitu, dan itu sangat sulit. Makanya sekarang juga kenapa situasi sosial politik sekarang lagi panas juga, karena sebenarnya kan kalau dilihat secara filosofis dengan tema kebebasan ya, ini kan kebebasan seseorang mengganggu kebebasan orang lain gitu. Sekarang juga kalau melihat situasi politik saat ini juga lagi panas soal bagaimana beberapa peraturan itu membuat satu pihak jadi makin bebas, tapi pihak lain tidak bisa merasakan kebebasan dan makin merasa teropresi. Manusia itu sebenarnya terlahir kodratnya dengan kebebasan, tapi dengan adanya aturan hukum jadi terbatas itu loh, terkekang. Bukan terbatas sih, memang mungkin ya kita diberikan kebebasan, cuman ada norma-norma yang mengatur, yaitu hukum. Jadi nggak asal kita bebas. Kalau aku melihat karya di belakang itu kayak sebuah representasi kehidupan saat ini ya.
Jadi seperti kita seorang makhluk kecil yang terperangkap terus di banyak kayak pistol kayak gitu mengarah ke kita. Jadi kita kayak seorang kecil jadi semakin kecil gitu. Ya sangat ini sih sangat representasi keadaan saat ini yang dari mana kita sedang gonjang-ganjing dunia hukum, tambah pandemi, itu jadi benar-benar sebuah realitas saat ini sih gitu yang udah tangkap. Manusia kan hidupnya emang kodratnya bebas ya. Terus di apa ya? Kalau misalnya kita hidup pasti kan terbagi sama negara-negara tuh. Nah, negara juga perlu adanya peraturan buat mengatur itu tadi. Nah, mau nggak mau manusia juga harus ngikutin itu. Jadi kan ya kayak kodratnya yang tadinya bebas kayak bertentangan aja. Kenapa yang tadinya bebas kok ada peraturan jadi ya berlawanan aja gitu. Terus kayak yang sekarang juga ya gara-gara pandemi itu jadi malah kita udah terkekang sama peraturan, ditambah lagi ada pandemi ini makin banyak peraturan lagi yang harus kita patuhi gitu kan. Jadi ya apa ya, kehidupan manusia ya berkebalikan lah sama kata bebas itu kan. Sebenarnya simple gitu, tapi kok oh iya bener ya, kalau kita ditodong senjata kanan kiri bawah terus mau ngapain kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Semuanya penuh keterbatasan kalau aku. Jadi bahkan tadi itu yang murah yang gratis karunia Tuhan, udara aja kita dibatasi harus pakai masker gitu. Ya itu menurutku sih itu sih. Itu pembatasan ya. Apa-apa harus dibatasi. Mau jalan, mau mundur, mau kanan kiri itu ada, pokoknya ada banyak peraturan, banyak apa batasan-batasan yang harus diketahui gitu. Karena manusia itu punya sifat sing tidak pernah puas dalam hal apapun lah gitu. Itu kayak kodrati menungsoi ngono istilah. Udah jadi ininya manusia kayak gitu. Jadi banyak hal yang harus dibatasi, banyak hal yang harus yang harus diatur agar tidak menjadi sesuatu yang berlebihan, karena berlebihan itu nggak bagus. Pembatasan itu ya penting sebenarnya, daripada belandang lah. Itu harus ada batasan. Cuma batasan di sini kan ada konteks yang memang harus dibatasi gitu. Yang lain kan ada apa ya, kebebasan itu juga perlu. Masa kita berpikir dibatasi imajinasi, itu kan nggak bisa dibatasi juga gitu. Yang terlintas tuh saya kira game ya mungkin. Kedua habis itu kok ada tentang pendapat, apa suruh ngasih pendapat gitu, cuma belum terlalu paham gitu kalau ternyata itu untuk mengukur tingkat ketakutan kita terhadap sesuatu yang baru. Awalnya kira itu kayak bentuk-bentuk yang aneh, kayak bentuk-bentuk, kalau saya lihatnya kayak laba-laba, mungkin ini karyanya yang dibikin emang dibentuk kayak gini, terus tapi kok ada semacam tembak-tembakannya. Terus saya tadi juga hampir takut kalau misalkan yang tombolnya tadi, kalau ada apa-apa saya kan lebih takut toh. Nah terus kayak enggak, dari saya lihat oh ini baca dari itunya, akhirnya oh ini buat ngasih tahu kita kalau sebenarnya dunia ini kayak gimana gitu. Kalau menurut saya awalnya mikir kayak gitu, kita tuh sebenarnya bebas berekspresi, bebas kita mau ngelakuin apa aja, tapi sekarang tuh banyak ketentuan-ketentuan jadi kita terbatasi, dan itu bener banget buat saya, itu bener banget. Kayak lebih lagi di masa pandemi ini lebih ketat lagi, dan kita juga kalau mau berekspresi juga lihat-lihat tempat dan sesuai batasan.